Hai teman-teman semua, kembali lagi di Cahaya Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review dari Zona Merah episode 5. Jadi sekitar masih ada 3 sampai 4 video lagi. Mungkin dengan platform video, dengan juga sutradara Siddhartha Tata. Sebenarnya kalau ngomongin Zona Merah ini ya lebih konteksnya ya lebih mengarah ke Walking Dead, udah hampir pasti, atau Zombieland di episode ini, episode kelima ini, dan sudah konfliknya lebih dalam, lebih personal, dimulai dari bagaimana Maya yang diperanin Haniki Hak ketemu sama adeknya Adi, terus ketemu Risang, ketemu Ella, saling mencoba saling menjaga, masih juga kebingungan sama zombie yang tiba-tiba ada di kota. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka terpecah, terus ada di 2 tempat yang berbeda. Ella sama Adi saling menjaga, ketemu sama neneknya, terus dikasih bekal senjata. Sedangkan Maya itu ketemu sama Zainal Effendi yang diperankan Lukman Sardi, dan kroni-kroninya mencoba. Awalnya mereka salah-salahan, masih ada isu pekerja, masih ada isu pemodal, politik, dan lain sebagainya. Dan sementara masih Ruth Marini yang berperan sebagai Diah Ayu Maharani masih mengamati dan menikmati situasi yang ada. Terkesan memang sedikit oportunis, tapi juga yang bisa diterima ya, orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungannya dia sendiri. Dalam cerita ini ya masuklah di situ. Tapi yang menjadi sisinya menjadi hal yang sangat menjual dalam cerita ini adalah bagaimana Lukman Sardi yang sebagai orang yang merasa dirinya besar pun harus bertahan hidup lah dan saling menjagainya dengan kelompok yang tersisa. Hal itu menyebabkan Haniki Maya sama Risang yang diperankan Mas Hadi harus bekerja sama dengan Dian Sidi atau si Seno sama Arda, dan di Effendi yang diperankan Harun Sandra tuh saling menjaga. Efeknya kalau dalam cerita ini, ceritanya menjadi lebih kompleks. Minusnya adalah kita tidak bisa lagi mempertahankan sisi kelas pekerjanya lagi. Lebih film ini secara naturally akan mengarah ke Walking Dead, Zombieland, Resident Evil. Ya akan dibahas tentang suatu kuasa juga. Ngomongin kuasa, nanti ngomongin penyakit ini datangnya dari mana, mungkin akan lebih jelas kalau ngomongin kuasanya. Tetapi yang lebih kompleksnya itu adalah bagaimana cerita ini akan lama-lama akan bermuara pada usaha bertahan hidup, usaha saling melihati, saling menjaga, saling mengamati. Apalagi di saat si Zainal Effendi mengetahui anaknya tergigit oleh mayat hidup dan kemungkinan akan menjadi mayat hidup selanjutnya yang akan mengancam kehidupan anggota kelompok di mana bapaknya itu ada. Jadi di episode 6 nanti akan lebih kompleks lagi dari situ. Nah, untuk visualnya sih, untuk sisi visualnya saya tidak terlalu banyak berkomentar ya. Karena untuk cerita ya ini aja pun kalau di kehidupan di belantika film dan series ini masih baru, masih mencoba-coba, masih ada beberapa kesalahan, adalah sesuatu yang wajar.
Tetapi yang paling menurutku fresh adalah bagaimana menampilkan mayat hidup atau kebiasaan menyebut zombie menjadi suatu atau bahasa lainnya mayat hidup itu menjadi sebuah ke kebaruan yang cukup harus ditanamkan kalau di kepala. Karena zombie aja satu kata, sedangkan mayat hidup itu udah 2 kata. Jadi terkesan rada ribetnya di situ. Untuk yang lain sih sebenarnya masih bisa ditolerir lah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.